warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Riyati Rujana bersama teman saya Arika Firdaus Lutfi. Nah, di sini kami ingin berdiskusi mengenai peran pendidikan terhadap pengetahuan. Insya Allah sih kami inginnya membahas tentang pengetahuan itu nanti dikaitkan dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu kan sebagai pedoman penting bagi umat Islam gitu ya. Nah, jadi ini siap ya Mbak bahas tentang peran pendidikan terhadap pengetahuan gitu ya. Insya Allah ya, semoga. Oke. Terus kan gini ya Mbak, kalau misalnya dilihat dari kemajuan zaman, nah itu kan dari masa ke masa manusia itu selalu memiliki perubahan-perubahan tertentu. Mulai dari dulu mengirim surat melalui burung. Itu kan dalam waktu yang cukup panjang, bahkan sampai katanya berbulan. Lama ya. Kan zaman dulu banget ya, kuno. Iya. Terus kalau misalnya sekarang udah nggak ada lagi yang kayak gitu kan. Malah kayaknya yang paket-paket tuh udah cepet banget sekarang. Terus juga banyak penjelasan-penjelasan yang membahas bahwa manusia itu merupakan makhluk yang paling beruntung. Soalnya katanya itu ada hal yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya, ya ini akal. Ya akal. Nah, karena manusia punya akal, makanya manusia itu mampu berpikir, terus bisa berdiskusi kayak gini, itu ya karena akal sebenarnya gitu kan. Terus kita bisa bertatap muka. Bahkan kalau misalnya dilihat-lihat kan, ya hewan emang ada sih yang berkumpul, tapi kan nggak mungkin berdiskusi, mungkin nyoba nyari makan bareng-bareng gitu kan, nggak ada yang bahas kayak gini. Nah, terus kalau misalnya dilihat, jika manusia sama-sama diberi akal, lalu pertanyaannya, mengapa otak manusia itu tidak sama, dan mengapa masih ada manusia yang pintar dan bodoh? Ya walaupun sebenarnya pintar itu relatif, nggak bisa kan dikatakan orang yang dapat nilai 100 terus itu pintar di masyarakat, belum tentu kan? Iya, benar. Kayak anak petani, pinternya jual beli, itu kan masih masuk, soalnya kan dia kan kalau petani nanti kan memperjualkan apa hasil panenannya, itu kan masih masuk. Tapi kalau misalnya hanya sekedar nilai, itu masih belum bisa dipraktekin di masyarakat. Jadi pintar itu sebenarnya relatif gitu kan. Terus sejak kapan sih manusia itu memiliki kemampuan luar biasa tersebut? Kok bisa berpikir sampai sedemikian rupa gitu? Kira-kira kalau misalnya menurut Mbak Arika nih di Quran ada nggak sih ayat yang bahas tentang kapan manusia itu punya akal pikiran? Ada itu di Quran surat An-Nahl ayat 78. Jadi di situ Allah mengeluarkan kamu manusia dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Di sini kalau menurut tafsir Jalalain ya, dilihat dari segi linguistiknya, kata Allah ta'lamuna syai'an ini, dalam kita kan keadaannya tidak tahu apapun ya, nggak tahu pengetahuan dan yang lainnya, itu berkedudukan jadi kalimat keterangan karena kita kan nggak tahu ya tadi. Terus waja'ala lakumus sam'a, dan memberi kita pendengaran. Jadi dari pendengaran itu kita bisa mendengar info-info ya. Terus nanti dari info itu kita bisa tahu dengan pandangan tadi ya, dengan pandangan baru nanti ke hati gitu. Iya, dari pendengaran, penglihatan, terus ke hati. Nanti kita bisa ngebedain mana yang baik dan buruk buat kita itu. Terus selain itu, menurut Mbak ada nggak sih tafsir lain selain tafsir Jalalain tentang kayak gitu ya? Kayaknya sih banyak ya Mbak, cuman karena minimnya pengetahuan kita ya, jadi kita bingung gitu ya. Coba saya ingat dulu, kalau misalnya tafsir tentang An-Nahl. Oh iya, saya ingat. Waktu itu ada baca tentang tafsir Al-Misbah. Jadi tuh di situ tuh ngebahas tentang Allah itu sebenarnya mengeluarkan diri manusia dari dalam perut ibu dalam keadaan tidak mengenal sedikit apapun yang ada di sekeliling manusia. Jadi tadi sama kan kayak tafsir Jalalain, cuma ini lebih mendalam gitu ya. Kan tadi secara linguistik. Jadi emang ketika lahir itu manusia berarti nggak punya apa-apa. Nah di situ berarti ya kita disuruh berpikir bahwa sikap sombong itu nggak pantas buat kita. Benar. Kita masih butuh orang lain. Kayak
ketika bayi aja kita kan nggak pakai apa-apa, terus masih belepotan darah gitu ya, nggak bisa mandi sendiri. Kita nggak bisa. Terus jangan sombong. kemudian Allah memberi kepada manusia itu pendengaran, penglihatan, beserta mata hati sebagai bekal untuk mencari ilmu pengetahuan agar manusia dapat beriman kepadanya dengan dasar keyakinan dan syukur atas segala karunia-Nya. Di situ sih hampir sama ya. Intinya kita tuh nggak boleh sombong, kita harus bersyukur karena ketika lahir itu sebenarnya kita nggak punya apa-apa. Semua yang ada di bumi, terus juga belum. Seluruh yang ada di bumi itu juga punya Allah semua gitu kan. Kita nggak benar-benar nggak bawa apa-apa, kita cuma dikasih bekal itu juga dari Allah. Dikasih telinga buat mendengar, mulut buat berbicara, mata buat melihat, terus hati buat menilai gimana ini baik buruknya, kan akal pikiran buat bertindaknya gitu ya. Terus kalau misalnya ilmu kedokteran modern itu juga ada pembuktian. Ini tadi saya baca katanya gini, indera pendengaran mulai tumbuh pada diri seorang bayi pada usia relatif dini, pada pekan-pekan pertama. Sedangkan indera penglihatan mulai dimiliki bayi pada bulan ketiga dan menjadi sempurna saat menginjak bulan ke-6. Nah, tadi ini saya baca ini. Jadi tuh di ilmu kedokteran memang benar Mbak, sama kayak di Al-Quran tadi. Jadi itu nggak ada keraguan ya. Kalau bayi itu pertama tuh bisa mendengar dulu pada pekan-pekan pertama. Terus ketika masuk 6 bulan itu bayi baru memiliki panca indera. Jadi kan waktu itu ya nggak tahu ya yang ditengok apa. Kan itu dalam rahim gitu. Nggak ingat juga. Nggak ingat kalau kita sama-sama pernah di rahim. Iya nggak ingat masa kecil itu nggak ingat sih. Mana ingat. Terus kemampuan mata hati yang berfungsi bedakan yang baik dan buruk datang sesudah itu. Urutan berarti dalam kandungan ya udah dikasih hati. Udah, cuman kan kalau waktu itu makanya bayi itu waktu di dalam kandungan ibunya tuh yang paham agama biasa bacain Al-Quran. Itu kalau misalnya buat agama tuh kayaknya cepet kenal gitu loh. Terus kalau misalnya ketika di kandungan tuh bawaannya suka masak, itu katanya bisa juga turun gitu. Oh iya. Intinya tuh ketika di kandungan tuh mulai diajarin tuh perlu katanya gitu. Jadi biasanya tuh makanya ada surah katanya yang berharap nanti anaknya bisa soleh kayak Nabi Yusuf, nanti baca surah Yusuf. Terus surah Maryam itu kan ada fungsinya. Kalau misalnya waktu di kandungan kita nggak bisa apa-apa ya ngapain juga dibacain gitu kan. Tapi itu emang udah ada harapan gitu biar dia bisa solihah sama seseorang itu gitu. Terus tadi kan tafsir Jalalain, terus habis ini barusan tafsir Al-Misbah. Terus berarti Mbak bisa nangkep dari kandungan An-Nahl ini, kalau menurut Mbak sendiri gimana? Kalau menurut saya kan tadi kan itu toh manusia nggak boleh sombong, nggak boleh itu lah gitu kan. Menurut Mbak sama nggak sih gitu loh? Iya sama. Terus langsung aja ya. Menurut Mbak pendidikan itu kan kita udah punya pengetahuan kan? Terus fungsinya ada pendidikan tuh ngapain gitu? Oh ya tadi kan maksudnya kan kita udah ada bekal dari bayi gitu kan. Kok kenapa masih ada pendidikan gitu? Kalau misalnya dari hasil yang saya baca gitu ya Mbak, itu tuh terus dari pengalaman kita emang berpendidikan itu awalnya dari TK, SD, SMP, SMA, terus habis itu kuliah, S2, bisa S3. Di situ tuh menurut saya itu yang nggak tahu valid apa enggak, tapi kan ini menurut saya. Jadi itu pendidikan kenapa penting karena tadi kan kayak ilmuwan tadi itu kan nggak semua manusia mampu berpikir seperti itu. Terus nggak semua manusia hidup di bagian-bagian tersebut. Misalnya nih kayak tadi seorang filsuf, kenapa kok pemahamannya masih dipakai sekarang? Itu kan karena terkadang itu apalagi sekarang manusia itu lupa dengan jati dirinya. Lupa gimana? Ya lupa siapa dia, terus untuk apa dia hidup. Nah malah kebanyakan itu sekarang itu manusia banyak yang bingung, bahkan ngerasa dirinya tuh kayak ngerasa hampa. Nah makanya itu biasanya tuh filsafat itu kenapa kok perlu dikaji.
Jadi makanya ada pendidikan, maksudnya ngajak orang-orang buat tahu ini loh maksudmu hidup tuh disuruh kayak gini gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya di filsafat sendiri mbak, saya tuh kurang paham. Tapi kalau misalnya di tauhid gitu kan, itu kan biasanya kan ada pelajaran tentang penghambaan kepada sang Murabi gitu kan, kepada Tuhannya. Jadi di situ tuh dengan adanya pendidikan kayak pendidikan pesantren kayak gitu kan, itu tuh kita diajarin buat kembali kepada apa seharusnya tujuan kita hidup itu. Apakah kita harus bangun tidur kenyang tidur lagi, terus habis itu main-main apa hanya gitu, enggak kan gitu kan. Jadi kita punya tugas buat ngolah alam, terus ngolah hewan. Kita nggak bisa kan semena-mena menebang sekitar juga, semena-mena menebang pohon. Jadi kan itu kan nggak semua paham. Nah makanya pendidikan di sini penting. Terus di situ dari pendidikan juga kita tuh bisa punya pekerjaan. Kalau sekarang, nah kan buat penghasilan hidup juga gitu loh dari pendidikan. Apalagi sekarang itu hampir mayoritas ketika S2 kayak sekarang mau kerja, hampir mayoritas tuh butuh ijazah gitu loh. Makanya itu pendidikan tuh penting. Walaupun sebenarnya tuh nggak semua orang yang nggak punya ijazah tuh nggak pinter loh. Malah kadang tuh mereka yang pengusaha itu maksudnya lulusan SD ada juga. Biasa, cuma mereka kerja keras gitu kan. Gitu. Jadi kesadaran dirinya. Jadi kalau misalnya nilai-nilai itu sebenarnya kesadaran diri kan. Soalnya kalau misalnya nggak gitu cukup aneh mbak. Di Indonesia ini pernah saya baca, terus pernah dapat informasi dari Pak Ibu, katanya tuh ada riset yang mengatakan bahwa kampus terbanyak itu Indonesia masuk urutan nomor 3. Kan keren tuh. Keren. Tapi masih banyak pengangguran. Masih banyak penganggurannya. Nah di situ ada yang perlu dipertanyakan. Emang cara belajarnya yang kurang efektif atau kurang menjurus, atau memang kita ini kurang bersemangat gitu loh. Kalau misalnya kita kaji di sini sih mungkin tetap kurang lah ya mbak. Kita harus tetap riset ke tempat satu karena Indonesia tuh luas, nggak mungkin lewat pendapat kita. Soalnya kan ya kita sendiri lah. Masalah mbak belum tentu aku juga tahu gitu loh. Kalau masalah mbak juga belum tentu tahu gitu kan. Jadi nggak bisa kita mengklaim oh mereka pengangguran karena malas, nggak bisa kayak gitu. Mungkin mereka udah usaha. Terus kita juga nggak bisa nih punya klaim mereka itu pengangguran karena itu pendidikannya kurang bagus, nggak bisa. Soalnya kalau misalnya lihat sekarang tuh juga banyak kan pengusaha-pengusaha yang pendidikannya tuh sederhana, tapi didikan orang tuanya yang gitu teguhan dari mereka juga, ketekunan ngaruh juga ya lingkungan. Jadi sependapat nggak kalau misalnya kita juga nggak bisa mengklaim kenapa Indonesia ini banyak pengangguran menurut pendapat kita aja, enggak kan? Enggak, iya. Tetap kita harus punya observasi yang lebih kuat kan? Nggak bisa langsung. Nggak berani ya juga. Nggak berani kan? Cuma di situ dari tadi yang kita omongin mungkin kan udah terlalu lama ya mbak. Ini juga ada ada kerjaan lain gitu ya. Kerjaan. Jadi kayak kerja. Terus pengangguran ya. Pengangguran. Enggak kan kita belajar. Masih belajar. Masih belajar kita. Jadi nggak usah merasa diri pengangguran. Jangan berkecil hati. Jadi tadi kesimpulannya itu tentang pendidikan. Tentang pengetahuan itu udah ada di Quran surah An-Nahl ayat di dalam kandungan 78. Manusia tuh nggak punya apa-apa. Terus dari ada pendengaran, ada mata, terus ada hati buat memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Tadi juga hikmah yang kita ambil dari diskusi ini, kita tidak boleh sombong karena yang di atas belum tentu menjadi patokan. Terkadang di atas itu ya kayak roda, bisa di atas bisa di bawah gitu kan, namanya hidup kan. Kadang yang ya itulah, presiden nggak harus jadi presiden gitu kan, kadang jatuh. Habis itu selain itu juga dengan adanya pengetahuan terus ditambah dengan pendidikan, diusahakan semua manusia itu menyadari akan hidupnya bahwa dia itu tidak memiliki apa-apa dan tidak boleh sombong. Nah, tidak boleh sombong. Cukup menarik ya mbak? Ya ada apa ilmu lah dikit. Banyak lah mbak. Banyak. Akhirnya gitu. Ya mungkin mengingat waktu. Terus ini juga nggak bisa berlama-lama.
Udah ada janji yang lain. Janji ketemu klien. Ada janji yang lain. Jadi mungkin kita cukupin sekian aja ya. Terus kurang lebihnya kami juga mohon maaf, bukan maksud kami menggurui atau gimana. Kita hanya mencoba berdiskusi tentang peran pendidikan terhadap pengetahuan, karena kita sendiri ini sebenarnya kurang paham. Kita memasuki dunia pendidikan, tapi kita karena orang tua gitu, maksudnya karena nggak pantas sih, nggak usah nggak itu gitu kan. Jadi kita ngikut aja. Jadi di sini ya kita pengen coba sama-sama menggali biar kita bisa saling menyadari apa peran hidup itu. Ya cukup sekian, kurang lebihnya kan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.